keyakinan kelas. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar atau tahu apa keyakinan kelas itu? Tahu budaya positif. Budaya positif. Yang lain? Perjanjian. Selain perjanjian apa lagi? Hal yang harus diterapkan di kelas. Kemudian kan keyakinan kelas itu kan milik bersama dan itu ditentukan bersama ya. Berarti berdasarkan apa kalau ditentukan bersama? Kesepakatan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, buat kesepakatan kelas itu apa saja yang dibuat dalam keyakinan kelas itu? Apa? Disiplin positif tadi ya. Budaya positif. Nah, kira-kira dengar kata positif. Positif itu pasti sesuatu yang bermanfaat, ya, yang menguntungkan, yang baik ya. Depan. Nah, kemudian kira-kira contohnya apa? tidak membuang sampah sembarangan, Tidak membuang sampah sembarangan. piket kelas, Apa? Piket sesuai jadwal. Apalagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak terlambat, menghargai dan menghormati orang lain. Memakai atribut sekolah, berarti tata tertib ya, mematuhi tata tertib sekolah. Untuk itu mari kita bersama-sama menentukan atau membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi ini yang menentukan kita bersama-sama, ya. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan sticky note kepada kalian. Silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan seperti apa, ya. Masing-masing nanti bisa menuliskan. Iya, boleh. Boleh lebih ya. Silakan dituliskan ya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Silakan ditambahkan. Yang sudah ada silakan ditambahkan. Pelan-pelan yang ini, yang rapi. Ayo silakan. Menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Salah satunya ya dari hal yang tidak diinginkan ya. Seperti yang tadi kita harus menjaga namanya keamanan ya, barang-barang milik sendiri dan orang lain ya. Jadi kalau kita punya barang sendiri ya dijaga, punya orang lain juga dijaga. Kemudian menghargai dan menghormati orang lain ya. Orang lain di sini ya teman-teman kalian dan guru khususnya ya. Kalau di kelas kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nah, nyaman itu kan bisa dengan cara kalian kalau tenang, kan nyaman ya. Kalau lingkungannya sudah bersih ya nyaman. Mungkin segala sesuatunya terpenuhi kan begitu ya. Dari segi bisa kebersihan kelas. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu banyak ya, bertanggung jawab. Contohnya ya bertanggung jawab, ibaratnya kalian punya tanggung jawab apa di kelas ini? Piket, tugas kan begitu ya? Ya, melaksanakan apa tugas atau tanggung jawab kalian di kelas sebagai siswa. Terima kasih ya. Jadi ini secara umum keyakinan kelas 12 IPA 1 Ibu simpulkan yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan kelas, menghargai dan menghormati orang lain, menjaga kebersihan kelas dan bertanggung jawab. Jadi secara umum dan ini harus kalian ingat setiap saat. Inilah menjadi kesepakatan yang sudah kalian tentukan bersama. Jadi kalau sudah ditentukan bersama harus dilaksanakan bersama-sama tanpa
hari ini dan seterusnya. Inilah yang akan kalian lakukan, ya. Kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan, ya, dan dengan kesadaran diri kalian. Paham ya? Bisa ya diterapkan di kelas ya? Bisa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bisa melaksanakan budaya positif ini di kelas, ya, menjadi keyakinan, menjadi budaya yang baik untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Rima Melati dari kelas 12 IPA 1. Setelah membentuk keyakinan kelas dan menerapkannya, saya merasa dihargai karena dalam membentuk keyakinan kelas tersebut, kami siswa di kelas diberikan kesempatan untuk membentuk dan menentukannya berdasarkan kesepakatan bersama. Dan kami melaksanakan keyakinan kelas dengan tanggung jawab atau kesadaran diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun, sehingga budaya positif dapat tercipta di kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabipun. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Desita, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Gadingrejo. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya mulai. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang konsep utama modul budaya positif. Jadi ada 7 bagiannya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, baiklah, kita mulai dari budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas dan sekolah. Ini contohnya ya Bapak Ibu, contoh budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Ini contoh kegiatan Jumat Seni yang kita laksanakan setiap hari Jumat, minggu ketiga setiap bulannya. Kemudian ini contoh budaya positif di kelas, berdoa sebelum belajar, membersihkan kelas atau piket. Dan ini budaya 5S, salam, sapa, senyum. Apalagi Bapak Ibu? Santun, sopan, ya? Iya. Ada lagi kira-kira selain yang saya tunjukkan di sini budaya positif yang lain apa Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu April. Apa saja Bu? Langsung mengaji, bisa Bu? Langsung mengaji boleh? Religius tadi Bu. Ya, religius. Selain itu bersih ya. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi ternyata kita sudah melaksanakan itu di sekolah kita. Nah, yang pertama itu ini perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berpusat pada murid. Jadi ini profil pelajar Pancasila yaitu ada 1 kebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang pertama itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang
Disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, ini ada contoh tadi kegiatan upacara bendera yang biasa kita laksanakan pada hari Senin. Itu salah satu bentuk budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Nah, mungkin tadi contohnya sudah banyak yang sudah disampaikan di awal. Baiklah, kemudian kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya saing, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi seorang guru sebelum mengajar kita harus memahami dulu kebutuhan murid kita. Nah, kebutuhan dasarnya itu ada 5. Nah, kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui atau pahami dari seorang murid itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, dan ini yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan 5 penguasaan. Jadi dari kelima kebutuhan dasar ini diharapkan bahwa siswa itu dapat terpenuhi. Jadi agar siswa merasa aman dan bahagia serta merdeka dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam melakukan kebutuhan dasar itu termotivasi dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap orang melakukan tindakan itu mempunyai tujuan. Nah, tapi motivasi itu lahir dari motivasi internal dan eksternal. Nah, motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, eksternal itu menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Nah, mungkin mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Mungkin itu terjadi pada anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari itu adalah motivasi eksternal ya dari murid kita. Nah, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu tertib, tapi ternyata itu motivasinya karena apa, Bu? Karena untuk menghindari hukuman. Iya. Jadi hanya untuk menghindari hukuman. Jadi terlihat seolah-olah mereka itu disiplin, tapi hanya karena takut atau menghindari hukuman. Nah, kemudian menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang diharapkan oleh kita Bapak Ibu. Jadi kita berharap murid kita adalah mempunyai motivasi internal, melakukan itu semua karena kesadaran diri sendiri, bukan karena iming-iming atau karena takut dihukum. Nah, ya. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, jadi ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini konsepnya. Nah, ini contoh dari perbuatan perbedaan tadi ya. Kasus siswa yang membuang sampah sembarangan. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut sesuka hatinya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyapu dan membersihkan sampah tersebut. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikannya. Jadi ini perbedaannya dalam mengatasi kasus siswa yang membuang sampah sembarangan. Ini bertindak sebagai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari ketiga ini kita diharapkan bisa melakukan yang restitusi pada siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum,
kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Mungkin kalau contoh dari penghukum yang seperti apa, Bu? Contoh dari penghukum? Misalnya ada seorang anak yang terlambat, nah nanti gurunya itu memberi hukuman bisa kayak nyapu, bersih-bersih, seperti itu mungkin ya Bu ya? Di sini kan tadi menghukum ya, Bu ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman verbal. Boleh ya, jadi dia meminta pertanggungjawabnya ya dengan hukuman. Kemudian pemantau dan manajer. Nah kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah tadi sudah ada kasus pertama, ini contohnya sama Bapak Ibu. Manajer di sini, contohnya apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu tersebut? Jadi kita bertanya dan kita juga mencarikan solusi. Itu tugas sebagai manajer. Nah kemudian tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Peraturan merupakan tekanan berasal dari luar diri individu, sedangkan keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut. Kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan atau lebih umumnya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja, biar mudah diingat. Jadi dalam buat keyakinan kelas itu sedikit saja biar mudah diingat. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Dan kelima, semua kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini praktik membuat keyakinan kelas. Mungkin sedikit ya, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini praktiknya. Jadi pertama kita menyampaikan dulu kepada anak-anak ya tentang keyakinan kelas. Kemudian kita meminta pada anak untuk menentukan keyakinan kelas yang diharapkan bersama-sama. Jadi siswa memberikan pendapatnya masing-masing. Nah di sini dokumentasi siswa menuliskan apa yang mereka inginkan atau kesepakatan kelas yang mereka inginkan di kelasnya. Nah setelah selesai mereka menempelkan di kartun. Ini sudah dijelaskan ada keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu menyampaikan atau mengumumkan pendapatnya. Ingin seperti apa sih kelas kita ini nanti? Begitu ya. Jadi itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Contoh kira-kira kebajikan aja nilai-nilai kelas itu misalkan seperti menjaga kebersihan kelas, gitu ya Bapak Ibu ya, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang melaksanakan atau membuat keyakinan kelas? Ada? Coba Bu April, itu mic-nya. Ya, hari Jumat kemarin saya minggu kemarin membuat keyakinan kelas di kelas 11 IPS 2 dan anak-anaknya antusias sekali Bu Desita karena memang itu untuk kebaikan kita bersama. Jadi memang keyakinan kelas itu untuk kebaikan kelas, kita buat keyakinan kelas yang dengan kalimat yang positif. Ya, insya Allah semua warga kelas itu mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ditandatangani bersama. Ya itu saja Bu Desita. Terima kasih Bu Evelyn. Jadi di kelas Bu Evelyn sudah ya. Mungkin di kelas Bu Presiden sudah atau belum? Alhamdulillah juga saya sudah menerapkannya Bu setiap mata pelajaran saya, dan alhamdulillah hasilnya pun anak-anak lebih menghargai apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Dan dengan pembuatan keyakinan kelas itu membuat pembelajaran lebih
kelas mereka sudah menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinan bersama. Begitu Bu. Terima kasih Bu Fauzia. Jadi di kelas Bu Evin dan Bu Fauzia sudah ya menerapkan keyakinan kelas ternyata. Mungkin di kelas Bapak Ibu yang lain ada yang belum? Belum ya? Belum ya. Jadi kelas Bu ini belum, kelas Bu oleh kelas itu sendiri atau warga siswa yang ada di kelasnya ya Bapak Ibu ya, tanpa paksaan. Nah, nanti kelas Bu ini besok dibuat ya keyakinan kelasnya ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum buat tolong dibuat ya Mas. Segitiga, lanjutkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Jadi perhatikan, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan restitusi menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sudah Bapak Ibu buat di kelas ya, atau yang belum. Jadi tahap pertama menstabilkan identitas di sini, yaitu dengan menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi kita tanyakan dulu jika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian meyakinkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi pada saat anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan dulu alasannya, kemudian nanti kita tanyakan tentang keyakinan kelas yang ada di kelas. Jika itu memang sudah ada dan sudah diterapkan oleh anak-anak, maka kita akan meminta anak itu untuk mencari solusi seperti apa. Kita sebagai guru membantu untuk anak kepada anak untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Jadi ada contoh praktek segitiga restitusi ya. Jadi ini bentuknya dari kegiatan tadi itu, dari restitusi. Jadi guru memanggil siswa Bapak Ibu. Jadi guru memanggil siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Contoh tadi, membuang sampah sembarangan di kelas misal. Kita panggil dulu Bapak Ibu. Kita panggil, kita tanyakan ya. Setiap orang pasti kita sampaikan dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan, pasti setiap orang melakukan sebuah kesalahan itu kan ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Ada, kita tanyakan alasannya apa, kita dengarkan. Kemudian kita cari solusinya, kita bantu siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi seperti itu ya sebenarnya Bapak Ibu. Yaitu kesimpulan. Jadi suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif, yaitu dengan terbentuknya budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan sekolah. Membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif yang tidak menggunakan hukuman, ancaman atau paksaan. Dan pentingnya kebutuhan dasar murid yang dapat terpenuhi secara memadai agar murid tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu guru dalam mengajar, jika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, jangan membiasakan diri menggunakan hukuman, ancaman atau paksaan. Jadi kita mulai dengan membuat keyakinan kelas itu tadi, dan kemudian restitusi, karena itu salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita. Karena itu nanti akan timbul dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Di sekolah kita sudah banyak kegiatan budaya positif yang kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, baik di kelas maupun di sekolah. Jadi mudah-mudahan semua kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas, kita semua guru mempraktikkan segitiga restitusi dan melaksanakan budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, agar siswa kita semua tumbuh dengan seimbang, bahagia dan merdeka. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan budaya positif. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Desita, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Sebelum menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif di kelas dan di sekolah, siswa sering melakukan kesalahan dan tidak menyadari bahwa perbuatannya berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Saat menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif di kelas dan di sekolah, siswa menyadari bahwa budaya positif yang disusun dan disepakati bersama sangat bermanfaat dan penting bagi siswa. Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.